Halo anak-anakku kelas 5 yang hebat-hebat, bertemu lagi dengan Bu Niken. Pada hari ini kita akan belajar IPA tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai hari ini adalah menganalisis jenis gangguan pada organ peredaran darah dengan tepat dari penyebab, gejala, dan jenis gangguannya. Anak-anak sekalian, kita manusia rentan dengan berbagai gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebabnya ya? Dan apa saja ya gejala serta jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Pada kesempatan kali ini, kita akan pelajari 10 jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ternyata, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Pada non-keturunan disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya makanan yang mengandung lemak tinggi. Mari sekarang kita simak dialog ini dulu ya. Ada apa Bu Niken? Saya tuh kepala kok sering pusing ya Bu. Terus saya sering cepat merasa lelah juga. Apakah Bu Niken sudah ke dokter? Sudah, kemarin saya sudah periksa Bu. Oh, lah bagaimana kata dokter Bu? Kata dokter saya mengalami kekurangan hemoglobin dalam darah saya Bu. Terus saya dapat resep vitamin zat besi. Oh gitu, semoga Bu Niken cepat sembuh ya. Istirahat yang cukup dan jangan lupa minum obat-obat yang dirasakan oleh dokternya ya Bu Niken. Terima kasih Bu Astrid. Berdasarkan dialog tadi, apakah anak-anak tahu jenis gangguan yang pertama? Iya, betul sekali. Bu Niken mengalami sakit anemia. Anemia disebabkan oleh rendahnya kadar Hb dalam darah karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Gejala anemia adalah mudah lelah dan sering terasa pusing. Jenis gangguan yang kedua adalah tekanan darah rendah atau disebut juga hipotensi. Lihat gambar di samping ya. Penyebabnya hipotensi adalah penurunan tekanan darah di mana tekanan sistolnya di bawah 100. Siapa yang tahu gejalanya? Iya, betul sekali, yaitu pusing, jantung berdetak lebih cepat, kekurangan konsentrasi, penglihatan kabur, mual, kelelahan, dan cepat terasa haus. Jenis gangguan yang ketiga adalah kebalikan dari gangguan yang kedua tadi. Jika tadi hipotensi, maka jenis gangguan yang ketiga ini siapa yang tahu? Iya, hebat! Jenis gangguan yang ketiga ini adalah hipertensi. Penyebabnya adalah naiknya tekanan darah yang diakibatkan penyempitan pembuluh darah. Gejalanya adalah sakit kepala, lemas, nyeri dada, dan sesak napas. Siapa di antara kalian yang sering berdiri dalam waktu yang lama? Atau kerja dengan banyak menggunakan kaki? Itu adalah penyebab jenis gangguan yang keempat, yaitu varises. Perhatikan gambar di samping. Gejalanya adalah di bagian betis tampak tonjolan berbelok-belok warna biru. Wah, enak sekali sepertinya itu Bu. Iya dong Bu, ini makanan kesukaan saya. Hampir setiap hari saya makan ini Bu. Hati-hati loh Bu, jangan terlalu sering makan kayak gitu.
itu nanti banyak mengandung kolesterol di tubuhnya Bu Astrid loh. Duh, masa Bu? Jika nanti banyak kolesterol di dalam tubuhku, apa yang terjadi Bu? Ibu nanti bisa mengalami penyakit jantung koroner loh Bu. Jantung koroner itu disebabkan penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga terjadi penyumbatan Ibu Astrid. Wah, ternyata bahaya ya Bu makanan seperti ini. Aku akan merubah pola makanku saja lah. Aku ingin tetap sehat, jadi aku harus makan makanan yang bergizi. Betul sekali, kita harus tetap makan makanan yang bergizi. Berdasarkan dialog yang sudah kalian simak tadi, jantung koroner adalah contoh jenis gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia yang kelima. Penyebabnya adalah penumpukan kolesterol sehingga terjadi penyumbatan. Gejalanya adalah nyeri dada. Nyeri dada ini disebut juga dengan angina, keringat dingin, mual, muntah, mudah lelah, dan irama denyut jantung tidak stabil. Yang keenam adalah sklerosis. Sklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi atau arteri yang disebabkan oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Anak-anak bisa perhatikan gambar di samping. Gejalanya adalah nyeri, rasa lelah, gangguan koordinasi, serta hilangnya penglihatan. Yang ketujuh adalah stroke. Anak-anak bisa melihat gambar di samping. Stroke disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak sehingga syaraf-syaraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Hal ini menyebabkan kerja saraf terganggu. Gejala stroke adalah kelumpuhan dengan otot yang lemah, lemas atau mati rasa, kesulitan berbicara, dan penglihatan kabur. Selanjutnya, gangguan kesehatan yang ke-8 adalah kanker darah atau disebut juga leukemia. Anak-anak bisa melihat gambar di samping. Penyakit ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memakan sel darah merah. Gejala leukemia yaitu demam, kedinginan, badan lemah, sakit kepala, sering mengalami infeksi, penurunan berat badan, nyeri tulang dan sendi, dan sering berkeringat di malam hari. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan gangguan kesehatan pada organ peredaran darah yang nomor 9. Yang disebabkan oleh faktor keturunan adalah hemofilia. Anak-anak bisa melihat gambar di samping. Gangguan kesehatan ini disebabkan adanya kelainan darah sulit membeku jika terjadi luka. Gejalanya seperti pendarahan pada hidung yang sulit berhenti, pendarahan pada luka yang sulit berhenti, dan mudah mengalami memar. Gangguan kesehatan yang ke-10 juga dikarenakan oleh faktor keturunan, yaitu thalassemia. Anak-anak bisa melihat gambar di samping. Penyakit dengan bentuk sel darah merahnya tidak beraturan sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida berkurang. Gejala thalassemia adalah anemia dan gejala-gejala kurang darah yang parah. Tadi anak-anak kelas 5 sudah mendengar dan memahami 10 jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Siapa yang masih ingat gangguan kesehatan non keturunan? Ada apa saja jenisnya? Iya, betul sekali. Ada anemia,
hipotensi, hipertensi, varises, jantung koroner, sklerosis, stroke, dan kanker darah. Sedangkan yang dikarenakan faktor keturunan ada berapa? Wah, hebat sekali. Betul, ada 2, yaitu hemofilia dan thalassemia. Dengan kalian belajar mengenai gangguan pada organ peredaran darah manusia, kalian bisa menganalisis penyebab, gejala, dan jenisnya. Anak-anak juga wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi rahmat kesehatan selalu. Ingat, jaga pola makan, makan makanan bergizi, cukup istirahat, dan rajin berolahraga. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembelajaran kita sampai hari ini, kita sambung esok lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih, sampai jumpa.